warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kebebasan. Dan tidak lupanya juga dari syukur kita itu masih kita tetap sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian salawat beriringkan salam tidak lupanya kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas berkat segala sesuatu yang telah beliau perjuangkan, akhirnya kita dapat menerima manfaatnya hingga saat sekarang ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bukit Tinggi, selanjutnya Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang selalu bersemangat. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kali ini kita akan mengikuti diseminasi pengibasan aksi nyata CGP Angkatan 9 Kota Bukit Tinggi, di mana di sini dengan tema pengibasan budaya positif sekolah, khususnya SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Namun sebelum itu kita akan minta sambutan dari Bapak selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Kepada Bapak kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama kita bersyukur atas nikmatnya kita bisa hadir bersama, bersalawat kepada kita Nabi Muhammad SAW. Sengaja kita undang Bapak dan Ibu. Pertama, calon guru penggerak angkatan 10. Ya kita bilang calon kan belum. Kemudian juga CGP angkatan 11. Kenapa hanya ini yang kita undang? Supaya jangan terganggu PBN. Maunya kita semua, supaya jangan terganggu PBN untuk kegiatan destinasi. Yang kedua, Bapak dan Ibu akan melewati hal yang sama seperti ini. Jadi ada dua manfaat. Pertama, tentang diseminasi ini kegiatan yang harus dilaksanakan oleh sudah masih calon atau sudah guru penggerak calon. Boleh dihilangkan C-nya kalau sudah lulus, kalau B sudah ya, sudah guru penggerak. Jadi kita yang pertama guru penggerak dulu, kalau B sudah selesai. Diseminasi ini merupakan pemberian informasi kepada komunitas, terutama SMK Negeri 1 Bukit Tinggi oleh CGP yang sedang pelatihan, sama dengan sosialisasi. Tapi bedanya kalau sosialisasi kan hanya memperkenalkan saja, memperkenalkan, memahami. Tapi kalau diseminasi sudah mengarah ke proses dan tujuan. Jadi khusus yang hari ini yang akan disampaikan oleh beliau berdua itu adalah tentang budaya positif. Salah satunya bagaimana melaksanakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu sebenarnya sangat perlu, apalagi di awal semester atau awal tahun pelajaran, sehingga siswa merasa dilibatkan. Kesepakatan kelas itu kita minta pendapatnya masing-masing dan mereka dilibatkan sehingga menjadi keputusan bersama. Keputusan bersama siswa sama siswa, siswa dengan guru, nanti disosialisasikan kepada orang tuanya juga. Sehingga muncul budaya positif dalam kelas itu. Bertanggung jawab ya. Kalau dia terlambat menjawab, apa saja isinya, mungkin masalah kehadiran, masalah pakaian, masalah kewajiban, termasuk hormat kepada guru, termasuk mungkin kegiatan ibadah dimasukkan ke situ. Nah, tumbuh budaya positif.
Karena inti rohnya kurikulum merdeka itu sebenarnya bagaimana pembelajaran berpusat pada siswa. Itu intinya. Kalau ditanya orang apa itu kurikulum merdeka, itu pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian Bapak dan Ibu, kita memang yang roh pelaksanaan pembelajaran dalam kelas itu bagaimana sebenarnya pembelajaran berpusat pada murid itu yang belum paham. Paham di istilahnya ya. Nah, dari mana bisa kita dapat ini adalah dengan mengikuti program guru penggerak. Nah, demikian barangkali Bapak dan Ibu yang khusus ini yang saya sampaikan, khusus untuk kegiatan diseminasi ini. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak. Selanjutnya kita masuk kepada materi penindasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Nefrizal dan Ibu Anggia Violitasari. Kepada Bapak dan Ibu kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, semangat Bapak Ibu. Pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkolaborasi di sini, Ibu, Bapak. Karena memang untuk mengurus sekolah ini kita perlu bekerjasama. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Dan salah satu kegiatan bekerja sama itu ada dalam esai Bapak Ibu yang akan ikut DGPN 11. Di situ kan ada pertanyaan apa kerjasama yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Mengikuti kolaborasi atau pengimbasan ini salah satu dari bentuk kolaborasi Bapak Ibu terhadap rekan sejawat. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga dicurahkan selalu bagi bimbingan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wasallam. Baik Bapak Ibu, izin saya memaparkan materi dari pendidikan guru penggerak khususnya tentang modul budaya positif. Izin berdiri Bapak Ibu. Perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama Nefrizal, guru SMK Negeri 1 Bukit Tinggi, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bukit Tinggi. Salam dan bahagia. Saya ingin mengupas sedikit mengapa dalam program guru penggerak ataupun calon guru penggerak itu selalu dimulai dengan salam dan bahagia. Karena salah satu tujuan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah bagaimana anak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Gitu ya Ibu ya, Bapak, itu materi yang ada di PMN. Bagaimana anak yang akan kita didik di sekolah ini mencapai keselamatan dan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Makanya selalu sosialisasikan salam dan bahagia. Modul 14 tentang budaya positif ini bukan modul karangan saya Bapak Ibu, makanya saya ambil dari pengembang modul ini, itu Bapak Andri Nur Cahyani, SPDMS, Ibu Diah Samsiati Rajasa MSc, dan Ibu Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Agenda kita hari ini adalah pembukaan, kemudian tujuan pembelajaran kita, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Kompetensi lulusan modul 14 ini, modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman.
Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Jadi dari semua materi ini, karena keterbatasan waktu kita Bapak Ibu, kita akan ambil beberapa saja dari materi intinya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk kepada pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu pikirkan atau memberi tanggapan, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu yang ingin memberi tanggapan silakan beri tangan. Yang pertama, boleh ketiga-tiganya atau silakan Pak Sen. Tolong boleh. Ya, terima kasih Pak. Mungkin untuk soal pertama, hukuman di sini bisa dua-duanya kalau menurut saya, setuju dan tidak setuju. Karena tergantung jenis hukumannya. Kalau hukumannya fisik mungkin kita nggak setuju. Cuma kalau hukumannya membangun sifatnya, mungkin saya setuju. Yang pertama. Yang kedua kan seperti itu, hukumannya hal positif. Ini saya setuju ini. Contohnya tadi membersihkan halaman. Di sini yang kita tanamkan kebersihan itu sangat penting. Ini sekolah kita. Siapa lagi yang peduli kalau nggak kita? Yang ketiga, penghargaan bisa juga meningkatkan motivasi belajar anak. Cuma jangan duluan penghargaannya yang kita sebutkan. Kita janjikan kalau kamu dapat ini kamu dikasih hadiah. Ini mungkin motivasi anak enggak lainnya. Tapi kalau belakangan mungkin nggak salah. Sama dengan kayak kita dikasih duit untuk menentukan kita lulus atau enggak, itu kan lain ceritanya. Daripada nanti selesai kita tanpa Bapak Ibu nanti ada, oh ini Pak, saya terima kasih, cepat terima kasih, kan seperti itu. Mungkin logikanya ke sana Pak. Jadi bisa iya, bisa tidak, tergantung jenisnya. Ya terima kasih Pak. Kalau disimpulkan saja bagaimana Pak? Nomor 1 setuju? Kalau nomor 1 kebanyakan tidaknya. Tidak setuju. Ya. Nomor 2? Nomor 2 saya setuju. Setuju. Nomor 3 setuju. 3 setuju. Oke, tepuk tangan untuk Pak Sen Bapak Ibu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang memberi tanggapan? Ya. Ada Ibu? Ya, dulu. Yang ini masih saya terapkan. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Memang masih saya terapkan walaupun memang tidak terlalu ke fisik gitu, tapi masih tetap akan dilakukan. Jadi di sini saya setuju begitu. Kemudian ya untuk kedua pastinya ini setuju, dan yang ketiga memberi penghargaan dalam bentuk misalnya pujian dan lain sebagainya, tidak selalu berbentuk benda dan lain sebagainya.
itu masih diterapkan. Jadi untuk ketiganya saya setuju gitu. Karena kalau kita saja kalau dalam Islam anak yang tidak sholat saja boleh pukul kakinya ya kan. Nah, jadi kembali ke situ lagi. Terima kasih. Ya, plus dulu. Ya, saya pun Bapak Ibu ketika memasuki modul ini setuju semuanya karena memang apalagi kita di SMK kan, kita misalnya anak terlambat kita suruh push up gitu kan, nah, itu hukuman. Jadi apakah hal ini positif atau tidak positif untuk lingkungan pendidikan kita? Baik Bapak Ibu, untuk menjawabnya nanti kita ulas di materi, nanti kita akan refleksi tentang pertanyaan pemantik ini. Ini materi kita, mudah-mudahan bisa disampaikan secara lebih gamblang nanti. Tapi nanti saya meminta izin Bapak Ibu yang berpasangan berdua duduk. Ya, ya, yang ibu aja, bapak-bapak dan bapak-bapak. Ada yang berperan sebagai si A dan si B. Silakan berhadapan dulu Bapak Ibu. Anggap saja di tangan ibu yang A, Devi misalnya A. Anggap saja di tangan ibu itu ada yang berharga gitu ya. Kemudian yang berperan sebagai B itu berusaha untuk melepaskan genggaman tangan dari yang si A. Coba Bapak Ibu. Bisa dipahami petunjuknya Bapak Ibu? Yang bisa saja berhadapan. Kemudian ada yang berperan sebagai si A dan si B. Kemudian di tangan si A ini ada sesuatu yang berharga gitu ya. Coba, nah boleh ada uang di dalam tangannya atau dari kertas juga boleh. Kemudian si B akan berusaha membuka genggaman tangan si A. Apakah mau dirayu, diancam, dibujuk, itu apa itu? Atau yang berperan sebagai si A itu berusaha sekuat tenaga mempertahankannya. Ya, si A mempertahankan, si B berusaha membukanya. Ya. Si B ini boleh merayu, boleh mengancam, boleh membujuk, boleh menghardik, menyuap, apa saja. Terus kalau ada yang berhasil, nanti laporkan saya berhasil membukanya. Bukan saja Bapak Ibu. Ya. Apa yang terjadi? Jadi Bapak Ibu, ilustrasi yang kita lakukan tadi itu adalah bentuk dari ilustrasi kita menerapkan disiplin di sekolah kita atau di kelas kita. Guru berusaha menerapkan disiplinnya, aturan-aturan yang ada di sekolah atau di kelas. Sementara si anak itu mempertahankan egonya untuk pandangan disiplinnya seperti itu. Makanya ada namanya teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita yang berperan sebagai guru itu seakan-akan kita bisa mengontrol murid. Ternyata tidak. Itu hanya ilusi saja. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau ada ilusi kita membuat orang bersalah, kita dapat menguatkan karakter mereka. Kita akan memaknai apa kata disiplin sebenarnya. Kalau disiplin kalau kita tanya kita mematuhi aturan yang ada, itu disiplin. Kalau masuk jam 7 ya jam 7, pulang jam 3:30 dan 3:30. Ternyata Bapak Ibu, arti disiplin itu dalam bahasa Latin, dalam bahasa hidupnya ya, disciplina itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato.
Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi dari sini saya berefleksi kepada diri saya sendiri, memang kita belum disiplin sebenarnya. Karena kalau kita disiplin, kita belajar menghargai diri kita sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang kita ambil, yaitu untuk siswa kita itu adalah kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Saya ulangi lagi, profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian kita masuk ke eksplorasi konsep, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu masih motivasi dari eksternal. Misalnya, kalau Anda tidak terlambat, diberi hadiah. Kalau terlambat, dipotong gaji. Di perusahaan Bapak Ibu, saya pernah di perusahaan dulu 5 tahun. Terlambat 1 menit saja, kita scan kan pakai ID card. Terlambat 1 menit itu dipotong gajinya 1 jam. Berarti untuk disiplin itu karena ada motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalau guru yang rajin disiplin, nanti diberi penghargaan guru teladan ya, itu masih motivasi eksternal. Kemudian yang sebenarnya dari tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita hadir tepat waktu itu, kita menghargai diri kita sendiri. Artinya langkah-langkah untuk datang tepat waktu itu sudah kita lakukan. Kita persiapkannya lebih awal, ya, tidak terburu-buru. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, Pak Ibu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ini yang inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang memerdekakan anak. Artinya anak itu belajar untuk memerintah diri sendirinya, belajar untuk memerintah dirinya sendiri, belajar atau dia mau belajar sendiri tanpa diperintah. Kemudian Bapak Ibu, satu hal yang saya dapatkan ketika mengikuti program pendidikan berpenggerak itu dalam materi ini, ternyata memberi penghargaan itu memberikan hukuman kepada anak. Nah, itu saya tanya, kenapa memberi hukuman? Karena anak yang diberi penghargaan itu nanti pertama dia akan berusaha mempertahankan penghargaan itu. Ya, mungkin dia dalam pembelajaran ujiannya, mungkin dia akan tidak jujur ya. Kemudian juga teman-temannya akan berusaha untuk mengambil penghargaan tadi. Nah, jadi di sanalah dalam materi ini mengatakan bahwa penghargaan itu bisa menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Kenapa? Karena penghargaan itu cara memberikan motivasi eksternal. Jadi ketika tidak ada penghargaan, apakah murid-murid tetap belajar dengan sungguh-sungguh? Bapak Ibu? Tetap ya. Kalau ada, bagus. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kalau tidak ada penghargaan, kualitasnya menurun. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kalau tidak ada penghargaan, murid-murid tidak kreatif. Dan terakhir, penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Seharusnya ketika kita adakan disiplin di sekolah, itu
muncul dari murid-murid sendiri untuk mengikuti aturan yang ada. Tapi mungkin agak berat Bapak Ibu ya, terlebih di SMK, karena motivasi untuk belajar, untuk hadir ke sekolah itu masih rendah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini tindakan guru. Coba Bapak Ibu beri tanggapan. Apakah yang pertama, 2, 3, 4 dan selanjutnya ke bawah itu hukuman atau konsekuensi? Boleh Bapak Ibu tunjuk tangan. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman juga. Ini konsekuensi. Oke Bapak Ibu, kita lihat. Jadi yang konsekuensi itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Berarti kebajikan universalnya bertanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk belajar POK. Itu konsekuensi karena apa? Karena memang sesuai dengan belajar POK, melatih fisiknya ya. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar. Saya akan berbagi tentang 5 posisi kontrol guru. Apakah kita sebagai penghukum, pemberi bersalah, teman, pemantau atau manajer? Selamat menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ya, posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, ada yang tertawa-tawa tadi melihat videonya, ada yang bermenung-menung tadi. Memang seperti itulah kondisi cara menciptakan disiplin. Tapi dari 5 posisi kontrol tadi itu, tadi di akhir video kan, untuk menuju proses itu perlu waktu ya Bapak Ibu. Karena di sekolah kita juga, kalau kita berlama lembut seperti itu belum bisa kayaknya Bapak Ibu. Belum ya. Nah, masih ada yang perlu itu adalah ketegasan, tapi bukan kasar, di bahasa ya, tegas bukan kasar. Itu yang perlu kita latih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi ada di sana tuh keyakinan kelas.
atau kesepakatan kelas. Maka di sini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana cara merumuskan keyakinan atau kesepakatan kelas yang saya pelajari di program Guru Penggerak. Bapak Ibu bersedia kan untuk terlibat? Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sebelum kita memberikan kesepakatan kelas di kelas masing-masing Bapak Ibu, pertama kita akan memberikan tujuan bagaimana pentingnya kesepakatan kelas itu dibuat. Ya, bagaimana kesepakatan kelas itu dibuat sehingga murid-murid dapat mencurahkan pendapatnya sebebas-bebasnya tanpa paksaan dari guru. Jadi kesepakatan kelas itu berbeda dari peraturan kelas. Kalau peraturan kelas mungkin di awal itu kita berdoa dulu, di akhir berdoa, kemudian tidak boleh terlambat, kemudian mengumpulkan tugas sesuai waktunya dan sebagainya. Itu peraturan kelas yang dibuat oleh guru. Sementara keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu munculnya dari murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi kita gali apa keinginan mereka agar kelas yang kita masuki itu aman dan nyaman bagi mereka untuk belajar. Jadi begini Bu, diagramnya. Dia ada peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu nanti kita ambil keyakinan kelas, sehingga dari keyakinan kelas itu akan memunculkan lingkungan yang positif. Dan dari lingkungan yang positif ini nanti akan memunculkan budaya positif. Kenapa pendidikan itu akan memunculkan budaya? Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu adalah menyebarkan benih-benih kebudayaan. Jadi pendidikan itu akan mengasah cipta, rasa, dan karsa anak. Anak mau jadi apa itu terserah mereka. Kita sebagai guru hanya menuntun. Baik Bapak Ibu, dari kertas post-it itu atau kertas sticky note itu, saya minta Bapak Ibu memberikan menuliskan peraturan-peraturan ataupun kesepakatan-kesepakatan kita terhadap kelas kita. Silakan Bapak Ibu. Misalnya terserah Bapak Ibu mau bagaimana. Tuliskan. Nah, contohnya mungkin tidak boleh terlambat, masuk tepat waktu, tidak membuang sampah sembarangan. Pokoknya kita berpikir seperti murid, itu kira-kira apa yang akan murid tuliskan di kertas itu. Jadi kami memposisikan diri sebagai murid. Ya Bu. Jadi mungkin kita selama ini membuat kesepakatan itu kan muncul dari guru. Kesepakatan kita gini. Murid kita ikut dengan aturan kita. Untuk keyakinan kelas itu digali dari murid sendiri yang mengusulkan bagaimana kelas mereka. Ya boleh Pak, boleh dulu. Nanti kita ini kan ada prosesnya nanti.
Jadi dalam prakteknya ibu bapak-bapak bisa memakai seperti ini, diberikan dalam khusus sticky note supaya mereka kalau ada yang tidak berani bicara kan, kita usulkan tuh ada anak yang tidak mau bicara, tidak mau pendapat, nah, dengan tulisan mungkin bisa memberikan pendapat. Kesepakatan kelas terus dengan siswa. Awak sebagai siswa kayak tak bisa Kita persilakan murid-murid itu menempelkan sendiri di papan tulis. Nggak usah. Ini Bapak Ibu yang sudah selesai boleh menempelkannya di papan tulis Bapak Ibu. Ditempelkan di situ. Jadi anak-anak itu ketika bagusnya memang di awal pembelajaran di semester ya. Jadi waktunya panjang. Jadi anak-anak itu menempelkan sticky note itu kayak papan tulis. Jadi mereka itu aktif. esainya tuh mungkin kurang menggigit. Ya, terima kasih. Pak agak capek selesai. Modul ada 3 kali boleh. Kalau luka karya awak. CGP, PT, JGP. Janji nak tahu. Aku dulu 18, 3 PT. PT kan Jatuh dulu cik lai. Bila tak buka ni. Yo, mengantar uzun kecil lai. Okey. Terima kasih. Ya baik Bapak Ibu, jadi setelah proses pengumpulan curah pendapat dari murid, lalu kita sebagai guru mengumpulkan mana yang sama kita tulis satu saja. Kalau disuruh murid menuliskan juga bisa Bapak Ibu. Jadi
siswa itu aktif. Dari yang sudah diusulkan siswa ini kita lihat mana yang sama Bapak Ibu. Tidak boleh terlambat ya. Datang tepat waktu. Jadi kita tuliskan yang mana yang sama, kita tuliskan. Tidak boleh terlambat. Ada yang beri toleransi Bapak Ibu. Nah, dispensasi 5 menit. Tidak boleh terlambat. Tapi dispensasi 5 menit. Lain 10 menit. Nah, nanti kita tanya kepada murid Bapak Ibu, mau 5 menit apa 10 menit? Ya 10, nanti kita buatkan. Tidak boleh terlambat, tapi ada toleransi ya, toleransi 10 menit. Itu dari kesepakatan murid-murid. Kemudian yang kedua, sampai selanjutnya Bapak Ibu, tidak boleh makan dan minum dalam kelas. Tidak boleh izin keluar kelas pergi makan. Tidak boleh main HP ya, tidak boleh main HP. Menjaga kebersihan dan ketertiban. Menjaga kebersihan kelas ya. Tidak ikut di kelas, boleh berbicara saat latihan. Menggunakan HP, mengerjakan tugas di izin guru. Isi HP kan Bapak Ibu. Jadi dari semua usulan anak-anak murid-murid kita tadi itu kita gabung-gabungkan mana yang sama Bapak Ibu. Setelah itu tidak perlu banyak-banyak, karena kesepakatan kelas itu harus diingat oleh siswa. Itu. Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu, dari kesepakatan kelas yang sudah masuk ini kita tuliskan semuanya. Nanti kita buat kalimat itu jadi kalimat yang positif. Jadi kita buat lagi Bapak Ibu kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas yang diusulkan murid-murid kita yang tadi Bapak Ibu, itu kita ubah kalimat yang bernada negatif dengan kalimat yang positif. Misalnya tidak boleh terlambat, toleransi 10 menit. Jadi datang tepat waktu, toleransi 10 menit. Jadi kata-kata tidak, dilarang itu kita hindari Bapak Ibu. Tidak boleh main HP. Jadi menggunakan HP ketika ada instruksi guru. Jadi tidak ada itu, tidak boleh main HP. Menjaga kebersihan kelas, ini udah positif. Menjaga kebersihan kelas atau melaksanakan piket kelas dan sebagainya. Jadi yang di sini Bapak Ibu kita pindahkan ya, tidak boleh terlambat, di datang tepat waktu. Yang kedua, menggunakan HP bila disuruh. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Cukup sedikit, cukup 3 saja Bapak Ibu, karena tidak perlu banyak, karena itu yang datang dari siswa. Jadi kita meminta siswa bertanggung jawab dengan kesepakatan kelas yang mereka buat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, setelah kita salin ini di kertas karton, di bawah itu kita buat kami yang menyepakati disuruh siswa itu menandatangani kertas karton tadi Bapak. Jadi seperti itulah proses membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi jika ada anak-anak kita di saat proses belajar kita, seperti video tadi, apakah kamu mengingat keyakinan kelas kita? Jadi kalau ada anak yang ketahuan main HP itu Bapak Ibu, nanti kita seperti itu bahasannya. Apakah kita ingat dengan kesepakatan kelas kita? Kalau dia ingat, berarti dia bertanggung jawab dengan kesepakatan kelas. Jadi digali dari murid. Jadi kita itu
perusahaan murid itu sebagai tujuan utama kita. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam pembahasan ini. Saya juga dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatian dan kedatangan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kata yang kurang tepat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua untuk merumuskan kesepakatan kelas kita, maka Anda buatkan usulannya bagaimana kesepakatan kelas yang Anda inginkan. Di Bapak bagikan nanti Anda satu persatu. Anda tulis nama sini, nama titik 2, terus buatkan usulannya tentang kesepakatan yang diusulkan. Ya, bisa? Masalah. Bagi yang sudah selesai, Anda tempelkan di depan. Tempelkan yang rapi ya, yang rapi tempelkan. Boleh ke samping, boleh ke bawah juga. Usulannya? Dari usulan yang ada ini kan itu banyak tuh beragam pikiran Anda tentang bagaimana kelas kita ini aman dan nyaman untuk belajar ya. Nah, langkah selanjutnya dari usulan-usulan ini nanti kita tuliskan di sini. Usulan yang sama nanti tuliskan satu saja. Ya. Yang pertama usulannya terlambat paling lama 15 menit. Ya. Terlambat paling lama 15 menit. Lagi terlambat ya. Masuk kelas tepat waktu. Ya, harus. Tidak terlambat masuk kelas sama. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Boleh izin 1 kali. Masuk kelas 2 jam. Terlambat dengan asumsi menghafal surat
Jadi dari usulan itu banyak yang mengusulkan tidak boleh terlambat. Ada 3 orang yang memberikan boleh terlambat 15 menit. Ada yang mengatakan boleh terlambat, tapi ketika terlambat baca doa atau surat. Itu kita sepakati. Boleh terlambat. Bagaimana? Boleh terlambat? Boleh. Nah, berapa maksimal terlambatnya? 10, 15. 20. Ada yang usulan 15, Pak. Paling lama 15 menit. Lambat dibolehkan. Paling lama 15 menit. Nah, untuk sanksinya itu nanti usulan Anda saja. Nanti masuk kelas baca doa, atau masuk kelas baca surat, seterusnya. Kalau ada yang pusat silakan pusat. Jadi tidak dibuatkan. Jadi konsekuensi kita saja. Jadi kita terlambat nih, boleh masuk. Nah, tapi sebelum masuk itu Anda misalnya baca doa dulu karena teman lain sudah baca doa. Atau kalau mau pusat, pusat. Atau kalau mau baca surat, silakan surat. Ya, jadi dapur yang yang kedua, piket kelas berganti saat belajar PM. Piket kelas ya, piket kelas. Piket kelas diganti setiap belajar dengan bapak atau sekelasnya. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Maksudnya piket kelas diganti itu bagaimana? Diganti orangnya. Piket kelas itu ada sekelasa. Katanya memang per hari piketnya sini ini orangnya. Maksudnya yang nyapu. Oh yang nyapu itu memang harus. Jadi tidak harus anak perempuan yang menyapu itu ya. Yang laki-laki pun harus menyapu. Anak mesin itu ada cewek enggak? Ada. Yang kelasnya yang ada cewek, ada cewek kan? Yang nyapu siapa yang nyapu? Laki. Jadi tidak ada yang nyapu itu harus laki-laki saja. Ada yang perempuan saja. Jadi kalau tadi sebenarnya yang nyapu pas belajar dengan Bu fisika, A, saya kan. Nah, sekarang yang nyapu nanti sore si B lagi, dia si B ya. Itu ya, nah, gitu. Yang pikir satu hari itu berapa orang? Baranam. Ya, baik, Anda semua. Kesepakatan kelas yang sudah kita rangkum tadi itu untuk membuat kesepakatan kelasnya diubah lagi ya, kata-kata ini tidak boleh bernada negatif. Seperti tidak boleh, dilarang itu tidak boleh. Di kesepakatan kelas itu harus berbentuk kebajikan yang universal, artinya bisa dijalankan oleh semua orang, tidak tergantung agama, suku, ras dan sebagainya. Ya. Jadi dari 4 ini kita lagi kita buat lagi kata-katanya ya. Ya. Dia membuang sampah. Oh iya, dia. Bagian sarung, bagian. Buang sampah pada tempatnya, Pak. Buang sampah pada tempatnya. Jadi jangan di depan di laci ya. Jadi kalau Anda makan permen misalnya, atau makan apa snack dan sebagainya, itu jangan dibuang di meja, di laci meja. Kalau orang Jepang itu biasanya kan, karena dia udah biasa bersih itu ya, itu dikantongi dulu dia, kantongnya sampah itu dulu. Nanti ketemu dengan tong sampah ditaruh. Kenapa? Karena udah dari kecil seperti itu pendidikannya, dari SD, SMP udah seperti itu, sehingga sampai besar pun udah terbiasa seperti itu. Jadi kalau dia makan apa sampah-sampah yang kecil-kecil itu permen ke apa itu kantongin dulu. Nah, nanti ketemu tong sampah dia dibuang. Itu
pestanya. Setelah kita membuat kesepakatan kelas, maka masing-masing Anda membuat tanda tangan bukti persetujuan kita telah membuat kesepakatan kelas ya. Dia yang buat nama pendek ya. Kemudian tanda tangan di sini. Ya. Bisa? Tidur. Azmi. Yang depan baca tangan. Coba dulu. Kelas ini sudah kita buat, sudah kita tuliskan, kemudian sudah kita tanda tangani. Berarti kita harus mulai bertanggung jawab untuk melaksanakannya ya. Sepakat? Sepakat.